Syukur kepada Allah. Sebenarnya cetusan rasa syukur itu banyak macamnya. Cara kita melakukan cetusan pernyataan rasa syukur kepada Allah, boleh jadi kita dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Bila dapat rezeki, dapat nikmat dari Allah, itu mengucapkan Alhamdulillah. Itulah termasuk rasa bersyukur kepada Allah. Ada pula bila bersyukur kepada Allah ialah dengan mengadakan walimah, ialah sedekahan kita malam ini. Ini termasuk juga cetusan rasa syukur kepada Allah. Selama kita melaksanakannya ini adalah dengan rasa ikhlas, yaitu untuk menyatakan diri benar-benar bersyukur kepada Allah, maka juga walimah semacam ini juga termasuk bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi tanda bersyukur itu jemaah satu dapat rezeki atau dapat nikmat, apalagi nikmat itu tidak disangka-sangka. Tiba-tiba Tuhan memberikan nikmat kepada kita, lalu dia sujud syukur. Itu juga merupakan cetusan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hakikat daripada bersyukur itu mana sebenarnya bersyukur itu? Walaupun dia tadi lah nyela galut itu ya, cuma harus kembalikan kepada hakikat daripada bersyukur. Hakikat dari bersyukur itu para ulama itu telah membuat rumusan, yaitu sorful abdi jami'a ma an'amallahu lahu fi ma khalaqahu, yaitu memanfaatkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan maksud untuk apa Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Jadi itu hakikatnya. Kalau kita dapat rezeki kaul banyak, maka kaul itu kita jualkanlah jadi duit, pacak kita belikan dia pakaian anak keluarga kita. Kemudian namun dia sampai nisabnya, kita keluarkan zakatnya. Itu bagian daripada tanda syukur, yaitu memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan untuk apa Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Misalnya kita dapat duit banyak, kita belikan duit itu kali apa? Kali kendaraan, boleh. Kendaraan itu kita gunakan untuk kepentingan keluarga kita. Jadi jangan kendaraan, misalnya oleh mobil, oleh motor, kita gunakan dia berfoya-foya. Artinya tidak sampai kepada hakikat daripada bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian ahli rumah dalam hal ini Naganda Riansa ini alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah, dikaruniai oleh Allah keturunan. Jadi keturunan ini memang setiap orang mengharapkan, menginginkan keturunan ini. Sampai-sampai seperti ayat yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu, sampai itu Siti Maryam. Nah ini kalau sehubungan dengan nazar. Inni nazartu laka fi batni, kata Siti Maryam. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar terhadap yang saya kandung di dalam batinku ini, di dalam perutku ini, muharraran, untuk menjadi orang yang bebas merdeka, selalu berbuat taat kepada Allah. Jadi Siti Maryam bernazar itu ya. Inni nazartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah terhadap yang ku kandung di dalam rahimku ini, dalam batinku ini, dalam perutku ini, muharraran, untuk menjadi akan dipersembahkan untuk orang yang bebas merdeka dan untuk dapat berbakti kepadamu ya Allah. Tujuan Siti Maryam agar dia dapat mengabdi ke Ka'bah. Itu tujuan ini, bernazar.
Tetapi ketika Siti Maryam melahirkan putrinya, anaknya itu ternyata bukan lanang. Awak dia mengharapkan anak laki-laki, tetapi dikabulkan oleh Allah anak perempuan. Bukan Siti Maryam, ini tadi istri Imran. Mohon maaf, istri Imran ya. Istri Imran ternyata melahirkan anak perempuan yang diberi nama Maryam. Tuh, kembali aku tadi ya. Makanya kata istri Imran berkata, ya Allah, padahal aku minta anak lanang tetapi ternyata dilahirkan anak betina. Maka kata Allah, itu yang akan lebih bermanfaat untukmu. Tapi namun demikian yang namanya nazar daripada istri Ali Imran ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bernazar itu boleh hukumnya, tetapi tidak mustahab, artinya tidak dianjurkan. Namun siapa yang melaksanakan atau bernazar itu maka boleh hukumnya. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah itu kalau bernazar, nazarnya tidak sesuai dengan ajaran agama kita, atau nazarnya besar ide. Aku boleh ini aku kan nyembelih kebau dulu. Takut kalau dia bayar. Lantaklah boleh dikabulkannya oleh Tuhan, dia dapat rezeki banyak. Nak nyembelih kebau dulu tadi cacam berat juga, harga kebau mahal kan. Disembelih tasiko ini belum memenuhi kekenaan nazar tadi. Nak nyembelih dua belum terbeli, beli lah tua masih belum terbayar. Akibatnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegur. Apa teguran Allah itu? Ya macam-macam. Teguran Allah bagi jemaah utang, karena nazar itu adalah janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Bila dia dibayar-bayar gitu, gak boleh gak lah tu saya nak cakap ke bawah duit keluarga dia lah, dia tahu lagi nak ngebon lima dia tahu lagi, akibatnya dia terbayar, maka Allah memberikan teguran. Apa teguran? Nyalalah kadang-kadang kita sakit, berobat, gaduh, sakit lagi, berobat, gaduh, sakit lagi. Kemudian kadang-kadang kita dapat musibah terus. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah kita dosa dapat disebut gangguan puyang. Gangguan puyang itu istilah jemaah bagi ya, boleh saja kita adukah, karena bahasa jemaah bagi dulu itu. Sampai karena utang tadi dibayar, jadi merembet dari anak lah bersampai, itulah pokoknya kerugian saja, kebakaran, kemudian kemalingan, pokoknya macam-macam lah. Itu adalah teguran Allah. Padahal dari nazar bapang tadi, nazar bapang itu tidak dilaksanakan awalah terkabul kekenaan. Sampai kepada anak ditegur oleh Allah. Jadi maka kata jemaah, anak dapat saja ini gangguan puyang. Gangguan puyang itu kalau waktu ya aku terima baik gangguan puyang, tapi hakikatnya bukan puyang yang ganggu, tapi puyangnya tadi dia melaksanakan nazar, sehingga Allah memberikan teguran. Tegur tuan sakit, itu cari kita memahaminya. Kamu puyang dia kan ganggu lagi lah mati puyang itu lah mati, kita kan tahu dia ganggu gitu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Memang istilah jemaah bagi itu banyak perlu kita pelajari dengan baik. Istilah-istilah itu macam-macam. Ada istilah jemaah bagi itu kan menghadiahkan pahala. Mana nak menghadiahkan pahala? Pahala kita hadiahkan jemaah mati. Ternyata setelah dikaji-kaji bukan lo itu, tetapi tidak lain daripada doa kita kepada Allah. Tapi katanya menghadiahkan pahala. Nah, bahasa jemaah bagi itu jangan langsung kita serap sesuai dengan bunyinya. Kalau kita serap sesuai dengan bunyinya, banyak dia setuluk lagi kita. Jangan galak ngegati kuku malam. Kamu ngegati kuku malam itu kamu tu ngegati nyali antu. Masa antu pacak ngegati kuku? Cuma tu apa artinya? Kita paham ni, tu apa maksudnya?
Artinya kalau lu ke zaman dulu negati kuku tu buwali belum dia tu ketak-ketik kampitan tu belum beri zaman dulu buwali anu malam lampu jema bagi tu anu lampu berminyak tanah amun dia bagi lagi damal lampu jema bagi tu papak li merete pancian tadi maka kita nak ngegati kuku jangan ngegati kuku malam kata jema bagi kalau kamu ngegati nyelian tu bukannya antum kan ngegati tapi takut kalau lu ke sebagainya itu. Nah jadi istilah-istilah jema bagi itu gaya kita gali-gali ya, jangan langsung kita retika kalimatnya. Kalau kita retika bahasanya itu dengan secara harfiah, secara lafziah, nah itu galak lagi kita sesat. Jadi misalnya 40 jema mati. Dia berdiri ajaran Nabi karena 40 itu bukan bahasa agama. 40 itu bahasa jema bagi. Bahasa nenek moyang gitu ada. Makanya rapat kuragamkan ibadah lain. Ganti karena yang kata 40 itu kata jema bagi. Yang Nabi dia pernah ngajung 40 segala macam. Ganti kata apa? Ya kita ganti baik karena banyak jema di mak negara 40 itu. Termasuk aku juga kurang lemak 40 itu. Karena apa? Karena dia berdiri 40 itu bahasa jema bukan bahasa agama. Bahasa jema bagi. Apa dia katanya? Zikir dan doa. Oh, kerja bersama malam ini rumah saya tu ngajak kita zikir doa bersama di rumah. Dia nak minta doa kah, siano meninggal, bininya meninggal, anak meninggal dan lain-lain. Kalau kita ganti dengan nama zikir dan doa, dia tahu kita nak ngatakan bid'ah, tu baik. Hanya mengatakan 40, karena dia berdiri dalam hadis Nabi 40 dia berdiri. Dalam Quran dia berdiri karena memang 40 bukan bahasa agama. 40 itu bahasa nenek puyang kita zaman dulu. Nak dicakap di Quran, kau bertemu dia. Lah cengkiri dia. Tapi kalau kita ganti dengan zikir dan doa, di dekat lama buka Quran lah bertemu. Jadi kan banyak kitab hadis kita pelajari lah bertemu. Perintah untuk berzikir dan mendoakan orang yang sudah bertemu. Tapi yang menancapkan kalimat 40, cakalah bukalah kitab kuning, kitab abang, kitab hijau, dia hitam, baju buka apa, dia kau bertemu. Karena memang bukan bahasa agama, tapi bahasa jema bagi. Jadi itulah pula lolo tadi yang istilah kita bersyukur itu mana bersyukur itu mencetuskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam cara. Boleh dengan mengucap alhamdulillah, lanyalah tanda bersyukur. Sujud syukur, lanyalah pula. Ngundang jema banyak, ngundang jema kita sedekah makanan, ngajak jema makan. Makan sedekah makanan itu paling afdal. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tu apa sedekah itu yang paling afdal? Kata Rasulullah, nginjok jema minum. Ambil induk cek, nginjok jema minum. Aku pergi minum tu lah, aku ada sesurangan malah mungkin tak ada juga sedingin botol yang aku ada je. Alah kalau minum tadi ditambah lagi makanan. Terbengkak. Juada apa tu apa balik kerisau. Tambah lah. Apalagi yang diajak makan nasi boleh kambing pula. Nah, itu namanya sedekah. Itulah dia bernama sedekah itu. Sedekah itu memang kalau di zaman Nabi, karena di Arab zaman itu ayat sakal. Sakal kamu bahasa kita, sakal tu sesukal. Ngapa saja jema situ kamu hari hujan dia muat penampungan, ditampung aja tu muat bak besar juga. Karena setahun sekali hujan zaman itu dulu kan, setahun sekali. Dapat pernah 2 tahun di hujan. Makanya dia nak kaya itu, muat kambang. Dan dia persiapan. Makanya kalau Nabi di zaman itu waktu di Mekah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah tu apa sedekah dia paling afdal? Nginjok jema minum. Karena banyak jema dia minum, gausan zaman itu. Apa dia pada kita? Bapak le dinjok gaya dia dingin aja kuah saja kan. Ada sakit pusing kan. Maka lah kayak lu ditambah gaya
apa namanya? Liso ibaratnya gorengas. Saya menjadi makan tambah ya lo sedekah makan. Nah ini juga bersedekah itu adalah merupakan salah satu daripada tanda bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur akan menjamu makan para undangan malam ini. Nah, itu luar biasa itu Pak. Karena artinya rezeki yang diberikan oleh Allah berupa tadi beras, nasi kita tanah, ayam itu apa kita gulaikan, dia juga ngajung. Nah ini sudah termasuk sarful abdi jami'a man an'amallahu lahu fi ma khalaqahu. Artinya sudah menyalurkan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat itu. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, itu masalah sedekah. Kemudian masalah akikah, pandak nazar, masalah nazar. Masalah nazar seperti tadi laku singgung-singgung, nazar itu tidak dianjurkan. Jadi kamu harus bernazar kata Nabi ini, tapi Nabi membolehkan. Dasarnya apa? Ialah seperti tadi disebutkan nazarnya istri Ali Imran. Istri Imran bernazar tentang bayi yang dikandungnya. Dia akan dijadikan, kalau dia lanang akan dijadikan untuk menjaga Ka'bah, mengabdi kepada Ka'bah oleh endongnya. Ternyata betina. Rupanya diberikan anak betina itu, ternyata nama anak tadi Maryam, diberi nama Maryam, dan ternyata Maryam ini melahirkan salah seorang nabi dan Rasulullah, yaitu Nabi Isa. Lebih bagus tawagannya. Walaupun dia nak anak lanang, hanya ternyata betina. Ternyata dia betina, lebih bagus untuk Siti Maryam, untuk istri Ali Imran. Jadi itulah kita, kalau kita bernazar lalu dikabulkan, maka wajib dibayar nazar itu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, membayar nazar itu pun, nazarnya itu hendaklah ada nilai agama, ada nilai ibadah. Jangan bernazar itu yang tidak ada nilai ibadah. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari Rasulullah ketika berjemur di Mekah, daripada kita lemah ke daerah dingin maka berjemur lagi. Hanya berjemur di daerah itulah amat masih berjemur lagi hina. Buka baju. Maka kata Nabi, kata Allah, bahasa kita ya. Apa kata khabar berjemur tu katanya? Buka baju dia khabar berjemur katanya. Ya Rasulullah, aku ni bayar nazar. Jadi nazarku kalau cerita kalau berhasil aku nak berjemur 3 hari, bukan lagi 3 hari berjemur. Oleh itu aku puasa pula 3 hari Rasulullah. Kata Rasulullah, hentikan berjemur tapi teruskan puasa. Jadi karena berjemur tadi dia nilai ibadahnya. Bayar nazar berjemur hari itu dia beri nilai ibadahnya. Tapi kalau puasa ada nilai ibadahnya. Makanya kata Rasulullah, berhentilah kalau berjemur itu. Dia perlu dibayar kalau berjemur ke nazar itu. Tapi puasa teruskan. Jadi ini kadek contoh kita. Kalau kita nak bernazar, nazar itu yang ada nilai ibadah. Lalu ini termasuklah insyaAllah mudah-mudahan termasuk nilai ibadah menurut penilaian kita. Akan memotong kambing, kemudian kambing itu dimasak, lalu akan disedekahkan kepada jamaah yang hadir. Ada nilai ibadahnya itu kan? Menurut aku ada, boleh. Tapi kalau lagu budak-budak main lagi di taman SMA, aku melulus aku SMA, aku berkemah ke gunung 3 malam. Oh, itu dia beri nilai ibadahnya itu. Maka nazar seperti itu dilarang oleh Nabi kita. Jadi kalau nak bernazar harus yang ada nilai ibadah. Kalau nazar itu dibayarnya lalu tadi merembet-rembet ke anak cucu nak beliga ke bendon. Itu ke bendon bahasa Jember bagi itu ke bendon. Kenapa saka ni ke bendon? Saka tali puyang. Apa dia pernah dia siarangi puyang, tambahkannya yang dimaksud dengan kebendon itu Allah memberikan teguran karena ada hutang kepada Allah yang tidak dibayar oleh bapaknya orang ini kepada Muslim Riana. Karena anak-anaknya itu merupakan ahli waris.
ahli waris kalau ada hutang dia terbayar li bapang, anak bayar. Anak nanti lah boleh rezeki. Anak dia pula terbayar nanti cucu ahli warisnya. Jadi itulah hutang itu. Termasuk hutang kita pribadi sesama manusia, walaupun termasuk juga hutang kepada Allah. Jadi kalau istilah jemaah gangguan puyang, baik pahami baiklah. Jangan dikatakan, oh kamu syirik, kamu katakan gangguan puyang. Jangan mudah ingatkan jemaah syirik itu, ya. Itu bayang musim bayang ini kata mudah nuduh syirik itu. Syarah ke kuburan syirik. Ngempat puluh bid'ah, kudai ngaji lagi. Ngaji. Nah jadi ngaji kita gala-gala kemudian terhadap kepada anak. Alhamdulillah Ananda Riansa tadi alhamdulillah telah dikaruniai seorang putra. Sama saja putra maupun putri, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga anak yang dilahirkan ini, yang sudah dikaruniakan oleh Allah ini, akan menjadi anak yang berguna kepada bangsa dan negara, bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya tidak disyaratkan itu baik itu. Nah, di dalam kita menerima karunia sebagai karunia dari Allah berupa anak, apalah nang amu apa betina, kata Nabi, manulidalahu waladun, siapa yang dilahirkan dan seseorang yang dilahirkan oleh orang yang melahirkannya, fa'azana fi uzunihil yumna, maka hendaklah diazankan di telinganya yang sebelah kanan. Wa aqama lil yusra, dan diazankan di telinga kirinya. Apa hikmahnya antara lain? Kata Rasulullah, la yadurruhu ummu sibyan. Insyaallah kalau diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kirinya, kata Rasulullah, la yadurruhu ummu sibyan, tidak akan diganggu oleh jin. Ada jin yang golongan jin itu disebut namanya ummu sibyan, itu golongan jin. Karena jin ini, jin ummu sibyan ini adalah jin yang sering mengganggu anak-anak, bayi-bayi, anak balita sering diganggu oleh ummu sibyan. Makanya kata Rasulullah, fa'azana fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra. Azankan di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri. Fala yadurruhu ummu sibyan, maka dia tidak akan diganggu oleh ummu sibyan. Suatu ummu sibyan itu adalah golongan jin kafir yang galak mengganggu dakce. Ada dakce tahu-tahu nangis dia tunggu dia jauh makan, dia nak makan, lagi pitong-pitong, lagi kindung-kindung gambar saya nangis bermalam-malam nangis sampai langgahi jemur apa tolong dikecen. Cucung peni nangis nanti petang tadi mak ini masih kena nangis lah sendawak kena nangis. Mungkin itu diganggu oleh ummu sibyan. Itu jin memang galak ganggu. Termasuk ummu sibyan ini bukan hanya mengganggu anak bayi, tetapi juga ummu sibyan ini sering mengganggu wanita yang sedang hamil. Itu juga sering diganggu. Makanya bagi ibu-ibu kalau dalam keadaan hamil, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya dia tidak diganggu oleh ummu sibyan. Dan sampai lahir tadi azankan di telinga kanan, komatkan di telinga kiri. Selain daripada untuk tidak diganggu oleh ummu sibyan ini, hikmahnya adalah supaya anak itu jangan dulu dia terlalu banyak mendengar ucapan-ucapan kata-kata yang lain, tapi harus kita dahului dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyalalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kita bacakan di telinga kanannya. Dengan demikian katanya di dalam ilmu kejiwaan, dalam ilmu jiwa itu disebut ada sugesti.
Artinya, ucapan yang pertama didengar oleh sang bayi itu, inilah yang akan tertanam di dalam hatinya nanti. Itu dalam ilmu juga ada sugesti namanya, berpengaruh. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia berumur 7 hari, dialah berumur 7 hari, kata Nabi, itu hendaklah dicukur rambutnya. Kemudian dicukur rambutnya itu fawazanu, maka ditimbang rambutnya itu. Setelah ditimbang watasaddaqi, dan hendaklah engkau bersedekah. Bersedekah biwaznihi fiddah, bersedekahlah kepada fakir miskin seberat rambut yang dicukurnya tadi, dan dengan bersedekah perak. Jadi perak kita cukur rambut bayi setelah berumur 7 hari, lalu kita timbang, berapa timbangannya, segram apa setengah gram, itu kita berinfak bersedekah kepada fakir miskin perak seberat 1 gram atau setengah gram seberat rambutnya yang dicukur tadi. Nah, itu sunnah Rasul itu. Jadi kita sedekahkan. Nanti seberapa itu mau dia segram, beli kita apa namanya, perak 1 gram. Infakah hanya lain lagi perak itu bang sedih ditebus gitu ya, zaman gitu ya, ditebus. Kalau di zaman Rasulullah memang perak itu kan merupakan duit yang terbuat dari perak, makanya dia sedekah duit yang terbuat dari perak itu. Jadi kita ganti baik perak tadi, perak segram, berapa harganya segram, 100 atau berapa harganya segram, berinfak, sedekahkanlah duit 100 kepada fakir miskin. Itu adalah sunnah Rasul. Nah, ini kadang-kadang jarang dilakukan, padahal ini sangat penting. Ihlaki ra'sahu, kata Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah ketika Fatimah melahirkan Hasan, maka kata Rasulullah, ihlaki ra'sahu ya Fatimah, cukur rambutnya itu wahai Fatimah, wa tasaddaqi biwaznihi fiddah, dan bersedekahlah engkau seberat rambutnya itu. Apa yang disedekahkan? Perak. Tapi kalau kita nak peraknya lagi tadi, mungkin dia butuh ke perak. Kamu perak di segram ke bawah, hanya 6 gram ke bawah, perak itu pacak dia buat ni gagang cincin ya. Kamu di segram kan dia apa gitu, genting lagi duit, bersedekah kepada fakir miskin. Itu sunnah Rasul. Mencukur rambutnya ini yang mau pacak jangan lewat dari 7 hari. Dia tidak sayang kali gumba dia tahu gumba ka lebar ai sayang ni nak satu dia dicukur kalau ulang tu boh telo lagi di situ dia. Telo lagi. Ada kita kadang-kadang sayang ni jangan cukur nak dia. Dia dah cukur. Padahal inilah yang namanya iqah. Dasar kata akikah itu adalah iqah. Seperti iqah itu rambut yang dibawa sejak lahir, maka sunat dicukur setelah berumur 7 hari. Namun dah umur 7 hari ni mama dah mula 2 minggu 3 minggu lah banyak ika gumba udah tumbuh setelah lahir. Karena iko itu rambut yang dibawa sejak lahir. Ini yang sunat dicukur. Makanya umur 7 hari cukurlah. Amun masalah akikah, kata Nabi, patus bahu lisaba'in, maka potonglah akikahnya itu pada hari ke-7, auli arba asyara, atau pada hari ke-14, auli ihda wa isrin, atau pada hari ke-21. Makanya sunat kalau lah pacak umur 7 hari bayarlah akikahnya. Kalau belum mampu umur 14 hari, artinya 2 minggu. Kalau belum mampu umur 3 minggu, 21 hari. Masih kena belum mampu, itu bila kena belum mampu. Karena menurut para ulama, berdasarkan hadis ini, maka ulama menetapkan, mengkaji dengan hukum-hukum, dengan ilmu-ilmu usul fikih, maka hukumnya adalah sunnat muakkad. Hukum membayar akikah itu adalah sunnat muakkad. Sunnat artinya sunnah Rasul, kemudian dikerjakan itu dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi muakkad sangat diberatkan. Sangat diberatkan oleh Rasulullah. Kalau lah mampu bayar akikahnya. Baca hari ke-7, dia tahu hari ke-14, dia tahu hari ke-21, dia tahu kapan saja. Siapa yang kena
kewajiban untuk melaksanakan akikah ini adalah bapaknya, menjadi bapaknya. Kamu bapaknya dige neneknya. Seperti Rasulullah itu kan mengakikahi cucunya. Nah, jadi neneknya juga punya hak untuk mengakikahkan. Boleh dia kan membayar akikah itu. Bapaknya juga boleh. Nah, itu yang kena kewajiban bapaknya atau neneknya. Makanya mohon maaf, bukan apa-apa, tapi perlu kusampaikan. Walaupun anak itu ternyata dia umur panjang, sampai umur sebulan lah meninggal, amu akikah belum dibayar, masih tetap wajib dibayar. Karena yang kena kewajiban bukan sang bayi, tapi yang kena kewajiban bapaknya atau nenek. Jadi yang belum dibayar jadi utang dari bapaknya. Makanya walaupun dia umur panjang, ini misal baik ya, sebagai hukum perlu saya sampaikan. Walaupun dia lah meninggal, asal dia belum dibayar akikahnya, maka karena membayar akikah itu adalah kewajiban bapaknya setelah berumur 7 hari. Hanya di bawah 7 hari tidak. Karena berumur 7 hari inilah mulai disunatkan dia itu untuk dibayar akikah. Kalau dia lah berumur 7 hari atau lebih, ternyata dia umur panjang, maka tetap akikahnya wajib dibayar. Karena itu utang daripada bapaknya atau neneknya tadi. Itu kita pahami. Jadi nak pageran dia mengakikahi anak lah dia go ke pengantin yang sambil dibayar pula akikah. Kau mendung kepada bapa ada teringat dia belum dibayar akikah. Anak dia lah dapat jodoh dia go dia sekalian bayar akikah pula. Silakan boleh. Karena ini hukumnya adalah sunat yang sangat muakkad, artinya sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akikah itu, namanya boleh dia sapi bersaiga sapi kalau dia terbayar pula kan. Kalau laju benazar pula. Aku mau dapat cucu atau dapat anak kalau akikah anil gulami syatun. Untuk akikah anak lanang syatun seekor kambing. Dua ekor kambing. Anil gulami untuk anak lanang maka akikahnya adalah syatani mutakafiatani, yaitu 2 ekor kambing yang mirip-mirip besar. Jangan 2 ekor kambing boleh jadilah sikok dia besar bongok, sikok ni dia kubus. Jangan. Mutakafiatani harus bermiripan dia. Amun di ini bongok dah bongok pula. Amun di ini lah umur besar juga setahun, di ini nak setahun pula atau kurang-kurang dikit jadi mengapa. Hanya ini umur setahun, ini sampai umur 2 minggu juga tidak boleh. Karena tidak mutakafiatani, tidak bermirip-miripan. Lalu mama dia apa lanang, apa betina kambing ini kali akikah. Nah, bapak-bapak ibu boleh dilihat dalam kitab kamus. Dalam kitab kamus bahasa Arab yang terkenal ada beberapa macam kamus. Di antaranya adalah kamus Al-Marbawi. Ini yang sangat terkenal, kamus Al-Marbawi itu di Asia Tenggara ini. Kalau di Arab itu banyak menggunakan kamus munjid, dan kamus itu munjid. Kita lihat di dalam kamus properti syatun ini artinya kambing atau kibas lanang dia betina, namanya masih syatun. Kata Rasulullah, anil gulami syatani, 2 ekor kambing. Kalau anil jariyati untuk anak perempuan syatun itu kambing, lanang pergi, dia betina pergi. Jadi boleh, karena syatun itu nama kambing, baik kambing lanang namanya syatun, kambing betina namanya juga syatun. Maka boleh akikah itu kambing betina. Cuma kebiasaan lanang, memang lanang itu dagingnya lebih kental dibanding kambing betina. Kemudian kalau kambing betina cuma sayang, karena kambing betina ini mau ada sekarang dia pasang dia, aku mendelanang tidak tahu dia itu. Cuma sayang kat kambing betina, makanya jarang cuma pakai kambing betina. Tapi boleh tidak? Boleh, karena disebut di dalam hadis Nabi syatun atau syatani kalau 2, kambing lanang maupun kambing betina.
Mana musafi? Musafi sebenarnya boleh, tapi nama ni itu. Ni artikan tak berlebih-lebihan. Maksudnya jangan kita berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian juga, segenap rangkaian yang dilaksanakan oleh ahli rumah ini bagi kita yang ada ini cuma manfaat untuk tolong jadi dia